Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu kisah klasik yang benar-benar epik dari legenda 1001 Malam. Secara khusus, kita akan melihat struktur narasi berbingkai, ya semacam cerita di dalam cerita. Kayak sebuah teka-teki yang tersusun rapi. Siap-siap ya, karena kita bakal langsung nyebur ke dalam intrik istana, tuduhan palsu, dan pelajaran soal keadilan yang ngena banget. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, mari kita selami kisah epik ini. Cerita kita langsung dibuka dengan adegan yang super dramatis dari malam ke-92. Coba deh bayangin situasinya. Ada seorang selir yang datang menghadap sang raja, bawa obor api yang menyala besar, dan ngelontarin ancaman yang gak main-main. Dia bilang kalau raja nggak ngasih hak dan keadilannya terkait putra sang raja, dia udah bener-bener muak hidup dan bakal nekat ngelemparin dirinya ke dalam api itu. Bahkan, dia terang-terangan bilang udah nulis surat wasiat. Gila kan? Ini tuh cara yang brilian banget dari sang selir buat langsung mengunci perhatian si raja dan memaksanya buat dengerin. Nah, tapi dia nggak cuma berhenti di ancaman bunuh diri itu. Selir ini cerdiknya luar biasa dalam mengendalikan situasi. Buat ngeredam amarah si raja dan membalikan keadaan, dia ngelempar semacam trik psikologis. Dia ngingetin sang raja kalau dia bakal menyesal. Nyesel senyesal-nyesalnya, sama persis kayak penyesalan tragis seorang raja di masa lalu yang udah nyiksa pelayan kamar mandi. Udah pasti dong rasa penasaran sang raja langsung kepancing. Dia langsung minta selir itu buat nyeritain kisahnya sebelum dia mati. Dan, yap, disinilah transisi naratif kita mulai masuk ke dalam cerita intinya. Nah, apa yang bikin materi ini makin menarik adalah siapa tokoh utamanya. Dia bukan sekadar pelayan biasa. Dia ini pelayan kamar mandi yang benar-benar dihormati seisi kerajaan, karena sifat zuhudnya. Buat yang mungkin belum familiar, zuhud itu adalah prinsip hidup di mana seseorang benar-benar melepaskan diri dari segala ketertarikan harta benda duniawi. Pokoknya, dedikasi hidupnya murni cuma buat beribadah. Saking solehnya pelayan ini, orang-orang tuh sampai antri berebut buat dapat berkah dari dia, dan dia bahkan punya tempat duduk spesial di ruangan sang permaisuri. Tapi, suatu hari, rutinitas yang damai ini berubah jadi awal mula petaka pas permaisuri mau masuk ke kamar mandi. Sang permaisuri nitipin sebuah kalungnya ke pelayan ini buat dijagain. Harganya 1.000 dinar. Coba pikirin, itu nilai materi yang benar-benar fantastis, mahal banget. Dan sang permaisuri dengan santai dan penuh kepercayaan nyerahin barang berharga ini begitu aja ke tangan si pelayan. Kalau kita urai kejadiannya, sebenarnya skenario ini murni polos banget, tapi efeknya fatal. Jadi gini urutannya. Pertama, permaisuri nitipin kalungnya. Kedua, si pelayan nyimpan kalung itu di bawah sajadahnya biar aman. Ketiga, dia mulai mendirikan sholat. Keempat, dia keluar ruangan sebentar karena ada urusan. Dan kelima, di momen krusial inilah hal tak terduga terjadi. Ada burung terbang masuk, ngambil kalung 1.000 dinar itu, dan naruh kalungnya di sudut istana yang gak kelihatan. Waktu pelayan itu balik ke ruangan, dia sama sekali gak sadar kalau kalungnya udah raib. Dan ini secara brilian nunjukin ke kita, gimana bukti-bukti gak langsung itu bisa menyudutkan seseorang dengan sangat sempurna. Pas permaisuri selesai mandi dan minta kalungnya balik, kalungnya hilang. Pelayan ini orang terakhir yang pegang. Gak ada jejak orang luar yang masuk. Si pelayan yang panik dan putus asa cuma bisa ngebela diri dengan jujur, bilang kalau mungkin ada pembantu lain yang ngambil pas dia lagi sholat. Dia sampai bersumpah atas nama Tuhan kalau cuma Allah yang tahu kebenarannya. Tapi ya gitu, logika manusia di istana itu cuma ngelihat satu hal. Semua bukti dengan kuat mengarah ke si pelayan. Begitu kabar hilangnya kalung ini sampai ke raja, reaksinya benar-benar nunjukin contoh buruk kepemimpinan. Dia ngelewatin semua proses penyelidikan objektif. Sang raja langsung meledak amarahnya dan nyuri permaisurinya buat nyiksa pelayan suci tadi dengan berbagai siksaan kejam. Terus, karena pelayan itu tetap nggak mau ngakuin hal yang emang nggak dia lakuin, raja malah merintahin supaya dia ditangkap dan dipenjara dalam kondisi terpasung. Ini benar-benar tamparan realita ya, tentang betapa bahayanya kekuasaan absolut kalau udah disetir sama emosi buta tanpa bukti nyata. Tapi kebenaran selalu punya cara buat terungkap. Suatu hari, pas raja lagi duduk santai di singgasananya bareng permaisuri, matanya nangkep sesuatu yang aneh. Ada seekor burung lagi narik-narik sebuah benda dari ceruk di sudut istana. Raja refleks teriak nyuruh pengawalnya buat nangkep burung itu secepatnya. Pas ketangkep dan bendanya diambil, rahasia besarnya kebongkar. Benda itu ternyata kalung 1.000 dinar milik permaisuri. Misterinya malah dipecahkan sama seekor burung, bukan hasil interogasi. Dan di detik itu juga, sang raja langsung sadar kalau pelayan kamar mandi itu murni cuma korban dari kezalimannya sendiri.
Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita bisa ngelihat dualitas karakter raja yang bertolak belakang banget akibat penyalahgunaan wewenang. Di satu sisi, kita ngelihat dia sebagai penguasa yang murka abis, yang gampang banget ngancurin hidup orang gak bersalah cuma karena asumsi. Tapi di sisi lainnya, keangkuhan itu langsung hancur lebur. Rajanya berubah jadi sosok yang nangis nyesel. Dia manggil pelayan itu, nangis terseduh-seduh, nyium kepala si pelayan, dan mohon ampun atas keputusan bodohnya. Perubahan ekstrim ini benar-benar nge-highlight kelemahan fatal dari sebuah keputusan yang diambil pas lagi emosi. Sebagai bentuk tebusan, sang raja mau ngasih kompensasi uang dalam jumlah yang super besar ke pelayan tersebut. Tapi, disinilah integritas pelayan itu diuji dan terbukti. Sesuai banget sama prinsip zuhudnya, pelayan itu nolak mentah-mentah semua uangnya. Trauma ketidakadilan itu udah ngasih luka yang terlalu dalam. Dia bersumpah nggak bakal pernah lagi nginjekin kaki di istana atau rumah siapapun. Dia lebih milih pergi, ninggalin gemerlapnya dunia, jalan ngembara ngelewatin gunung dan lembah, murni cuma buat fokus menyembah Allah dalam kesendiriannya sampai akhir hayatnya. Dengan kisah si pelayan yang berakhir penuh haru ini, cerita di dalam ceritanya selesai sudah. Sekarang kita ditarik balik ke bingkai cerita utamanya, ke dunia nyata si raja dan si selir yang bawa obor api tadi. Cerita yang syarat moral ini ternyata sukses besar ngeredam amarah si raja. Selir yang benar-benar udah naklukin penguasa cuma lewat kekuatan sebuah narasi. Tapi, dia pinter banget, dia nggak ngebiarin momentumnya redup gitu aja. Begitu ceritanya kelar, dia langsung lempar umpan baru yang bikin makin penasaran. Sang selir bilang kalau dia masih punya simpenan cerita yang jauh lebih gila dan menakjubkan dari kisah pelayan tadi, yaitu tentang tipu daya kaum lelaki terhadap kaum wanita. Raja yang udah kepincut otomatis langsung nyuruh dia buat lanjut cerita. Nah, inilah keajaiban dari susunan kisah 1001 Malam, selalu berhasil bikin kita deg-degan nungguin kelanjutannya. Dan ini juga yang jadi pertanyaan penutup saya buat kalian hari ini. Kira-kira, apa kalian siap kalau suatu hari nanti kita bedah kisah tentang tipu daya itu? Coba renungin betapa luar biasanya kekuatan dari sebuah cerita yang disusun dengan cerdik. Terima kasih udah ngikutin penjelasan materi kita kali ini. Tetap semangat dan sampai ketemu di pembahasan seru kita yang berikutnya.